Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mariata Sanyata, NPM 1901201001066. Saya adalah mahasiswi Ekonomi Manajemen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun angkatan 2019. Video ini merupakan UTS dari mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Deisi Martina Rosyanti. Pada soal UTS dijelaskan bahwa terdapat suatu perusahaan bernama PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan minuman, berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, di antaranya yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager dari kantor pusat dengan kualifikasi sebagai berikut. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, usia kurang dari 50 tahun, bersedia ditempatkan pada area cabang yang dipimpin minimal 5 tahun, dapat membuat strategi pemasaran dan pembelian perusahaan cabang. Posisikan diri saudara sebagai general manager yang siap dimutasi ke kantor cabang perwakilan dan buatlah 1. Rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi yang sesuai dalam bentuk video tutorial. Jelaskan langkah-langkahnya, adapun posisi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Staf produksi, 2. Digital marketing, 3. HR staff, dan terakhir finance admin. 2. Bagaimana konsep pemasaran yang akan saudara terapkan di kantor cabang tersebut untuk menarik konsumen. 3. Jelaskan siklus pembelian yang saudara terapkan di kantor cabang tersebut. Jadi, pada video ini juga, saya akan menjelaskan tutorial rekrutmen karyawan melalui aplikasi Odoo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep pemasaran yang saya pilih untuk perusahaan saya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan alur pembelian pada perusahaan saya. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Odoo. Sebelum memasuki app-nya, kita harus memilih terlebih dahulu app apa saja yang akan kita gunakan pada Odoo. Di sini, saya memilih app Recruitment dan Employee. Nah, ini merupakan tampilan dari Odoo beserta app yang sudah kita pilih atau install. Selanjutnya, untuk melakukan rekrutmen karyawan, maka kita pilih app Recruitment. Berikut adalah tampilan dari rekrutmen. Langkah pertama, kita harus membuat job position atau memposting posisi yang sedang mencari karyawan atau yang kosong pada PT Bulan Sabit dengan cara klik create lalu mengisi form yang sudah tertera. Berikut adalah tampilan job position yang kosong di PT Bulan Sabit. Untuk mengisi perekrutannya, kita klik new application pada job, lalu akan ada tampilan sebagai berikut. Selanjutnya, kita dapat memasukkan data pelamar dengan cara klik create dan mengisi form yang sudah tertera. Pada tampilan ini adalah tampilan pelamar yang sudah masuk data rekrutmen PT Bulan Sabit dan sudah melewati tahap-tahap rekrutan. Selanjutnya, bagi karyawan yang sudah diterima di PT Bulan Sabit akan mendapatkan tampilan seperti ini. Dengan begitu, pelamar sudah resmi menjadi karyawan baru dari PT Bulan Sabit. Dengan begitu juga, maka kita bisa memasukkan data karyawan baru di app Employee. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran di PT Bulan Sabit yang saya pilih. Di sini saya ada 3 tahapan. Yang pertama, analisis situasi, kedua, buat target pemasaran, dan ketiga, menentukan marketing tools. Pada tahap pertama, kita harus menganalisis situasi dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. Pada analisis strength di PT Bulan Sabit, yang pertama ada harga produk yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, hubungan dengan pemasok yang berjalan baik. Ketiga, mempunyai banyak pilihan rasa. Keempat, kualitas dan cita rasa yang berbeda. Kelima, membuka cabang baru. Lalu pada analisis weakness di PT Bulan Sabit, pertama ada kurangnya promosi atau periklanan, kedua kurangnya jumlah karyawan, ketiga manajemen keuangan yang belum rapi, keempat masa pandemi yang membuat orang ragu membeli makanan di luar. Lalu pada analisis opportunities di PT Bulan Sabit, pertama, makanan dan minuman dengan banyak variasi semakin diminati oleh semua kalangan masyarakat.
Kedua, bahan baku mudah diperoleh. Ketiga, lokasi yang strategis. Empat, daya beli masyarakat yang meningkat. Lalu yang terakhir, pada analisis trends di PT Bulan Sabit, yang pertama, munculnya pesaing baru. Dua, kenaikan harga bahan pelengkap. Tiga, kenaikan UMR. Empat, adanya isu-isu tentang makanan dan minuman yang tidak sehat. Selanjutnya adalah membuat target pemasaran. Pertama, di sini ada target produk, yaitu produk seperti apa yang akan kita produksi. Di sini, PT Bulan Sabit memproduksi produk makanan dan minuman siap konsumsi. Selanjutnya ada target geografis, yaitu pembagian pasar berdasarkan letak geografis seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografis yang dipandang potensial dan menguntungkan dapat menjadi target operasi perusahaan. Di sini, PT Bulan Sabit membuka beberapa cabang di beberapa pulau di Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu selanjutnya target demografis, yaitu berkaitan dengan dinamika penduduk. Hal ini meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lainnya. Jika kita mengetahui demografi dari calon pembeli, tentunya kita akan mengetahui seberapa besar target pasar kita dan pendekatan pemasaran apa yang paling tepat dilakukan. Jadi, di sini target kita mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua dapat mengonsumsi produk kami. Lalu yang kedua, laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, diperuntukkan untuk semua usia. Yang keempat, semua kalangan ekonomi dapat menjangkau produk kami. Lalu yang terakhir, target psikografis, yaitu suatu cara yang lebih berfokus dalam mempelajari sikap pelanggan. Cara ini memanfaatkan karakter psikologis manusia seperti keinginan, nilai, ketertarikan, tujuan, dan pilihan gaya hidup dengan tujuan yaitu agar bisa memahami perasaan konsumen secara lebih baik sehingga pemasaran bisa dilakukan secara lebih tepat. Target psikografis pada PT Bulan Sabit yang pertama ada gaya hidup, di mana masyarakat saat ini banyak sekali yang suka kuliner. Tentunya pada masa yang sekarang yang semakin modern dan juga ditambah dengan masa pandemi seperti ini, masyarakat tentunya akan tertarik dengan kuliner atau produk makanan dan minuman siap konsumsi. Lalu yang kedua, ketertarikan. Kembali lagi kita fokus terhadap masyarakat yang saat ini, di zaman sekarang ini, tertarik terhadap produk yang siap dikonsumsi. Selanjutnya adalah tahap pemilihan marketing tools, yaitu alat yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan mereka. Pada konteks ini, kata tools dimaksudkan sebagai teknik, strategi, dan material. Dengan marketing tools yang tepat, kita bisa melakukan banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan tak hanya penjualan semata, tetapi membangun merek agar keberadaannya selalu diingat oleh konsumen. Marketing tools pertama yang dipilih oleh PT Bulan Sabit yaitu membuat website yang berisikan sejarah, visi, misi, profil, produk, dan juga profil karyawan. Lalu, marketing tools kedua adalah sosial media, yaitu dengan memposting gambar atau video produk, promo, dan juga testimoni di aplikasi sosial media seperti Instagram dan YouTube. Lalu yang ketiga, marketing tools-nya adalah e-brosur, yaitu membuat elektronik brosur yang berisi ringkasan produk, alamat, kontak, dan metode pembelian. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus pembelian pada PT Bulan Sabit. Pertama, ada permintaan pembelian. Di sini, PT Bulan Sabit mengajukan permintaan bahan baku kepada supplier yang sudah dipilih. Lalu kedua, pesanan pembelian. Di sini, PT Bulan Sabit mengirim surat permintaan penawaran bahan baku ke supplier yang sudah terpilih. Selanjutnya, pengiriman barang. Di sini, supplier yang telah menerima surat permintaan penawaran dari PT Bulan Sabit akan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan. Di sini pula, PT Bulan Sabit menunggu pesanan dari supplier. Di tahap ini pula, supplier menerbitkan surat tanda terima barang untuk perusahaan. Selanjutnya, faktur pembelian, yaitu berupa bukti transaksi di mana pembayaran dapat dilakukan dua cara. Yang pertama, memberikan uang DP di awal. Yang kedua, pembayaran pembelian,
yaitu melunasi sisa pembayaran atau langsung membayar secara keseluruhan. Yang terakhir ada retur pembelian, yaitu jika terjadi kerusakan, kecacatan, atau tidak kesesuaian produk yang dipesan, maka PT Bulan Sabit dapat melakukan retur produk kepada supplier yang telah dipilih. Berikut penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.